Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita meneruskan pengajian malam kemarin. Faslun, fasal. Wa in ijtama'al jama'atu urratan, kalau jamaah yang pada telanjang tadi berkumpul, kemarin kan jamaah telanjang tuh. Sekarang kita teruskan. Kalau jamaah yang pada telanjang, artinya nggak punya baju, nggak punya kain untuk nutup aurat, karena memang nggak punya nian, berkumpul. Qala fil qadim, disebutkan di dalam kitab Qaul Qadim. Apa bu? Nggak tahu. Disebutkan di dalam kitab Qaul Qadim, di dalam Qaul Qadim Imam Syafi'i dikatakan al-aula ayyusallu furadiyun. Kalau pada telanjang semua, itu yang lebih utama adalah sholatnya masing-masing. Sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Kalau nggak punya baju, kalau nggak punya kain, lebih afdol, lebih utama sholat sendiri-sendiri. Li'annahum idza shallu jama'atan. Kenapa kalau sholat sendiri-sendiri? Karena kalau memaksa untuk sholat berjamaah, lam yumkinhum an ya'tu bisunnatil jama'ati. Lam yumkinhum ayyatu bisunnatil jama'ati. Karena kalau mereka ingin sholat jamaah, tidak mungkin pula dia mendapatkan sunnahnya berjamaah. Jadi lebih baik kalau tidak ada kain untuk nutup aurat, sholatnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kalau memaksa jamaah itu tidak mungkin, artinya tidak memungkinkan untuk memperoleh sunnahnya jamaah. Kenapa kok begitu? Wahia takdimul imam. Ini yang disebutkan dalam Qaul Qadim Imam Syafi'i. Kenapa kok begitu? Nanti penjelasannya. Wa qala fil sementara itu di dalam kitab al-Um dikatakan yusalluna jama'atan wa yusalluna jama'atan wa furadiyan fasawwa bainal jama'ati wal furadi. Orang yang nggak punya pakaian, semuanya nggak ada kain untuk nutup aurat, semuanya nggak ada punya bahan untuk nutup aurat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, kedua-duanya sama. Itu disebutkan di dalam kitab al-Um. Mau sholat sendiri, mau berjamaah, kedua-duanya sama, tidak ada bedanya. Loh, kenapa kok demikian? Nanti penjelasannya. Li'anna fil jama'ati idrakul fadilatil jama'ah wa fawatu fadilati sunnatil mauquf. Nah, di sini ketika orang-orang yang tidak punya kain untuk nutup aurat itu pengen berjamaah, kemudian mereka semuanya yang pada telanjang itu sholat berjamaah, maka dia mendapatkan fadilahnya sholat jamaah, tapi ketinggalan atau tidak mendapat fadilahnya sholat menutup aurat. Jadi begitu. Karena auratnya bisa terlihat oleh orang. Ketika dia ingin sholat jamaah, dia memang dapat fadilah jamaah, tetapi tidak dapat fadilah menutup aurat. Makanya dikatakan di sini wa fawatu fadilatu sunnatil mauquf. Sunnatil mauquf itu sunnah yang sholat sendirian. Kalau sholat sendirian nggak ada yang melihat,
auratnya. Kalau sholat sendirian nggak ada yang lihat auratnya. Sholat di rumah gitu kan, nggak ada yang lihat auratnya. Jadi menjauhkan diri aurat dari pandangan orang itu sunnah, bukan sunnah, wajib. Menjauhkan diri dari pandangan orang aurat supaya tidak terlihat dari orang itu hukumnya wajib. Maka di sini 50-50. Jamaahnya dapat tetapi nutup auratnya tidak dapat. Jadi akhirnya sama. Wa fil furadi ikratu fadilatil mauquf. Kalau sholat sendirian mendapat pahalanya menutup aurat dari pandangan orang. Wa fawatu fadilati jamaah. Kemudian dia tidak mendapat fadilahnya jamaah, fasawiya fastawaya, maka kedua-duanya sama. Ketika dia ingin sholat berjamaahnya dapat, tetapi menutup auratnya tidak dapat. Ketika sholat sendirian dapat menutup auratnya, maksudnya dapat menghindar dari pandangan orang supaya auratnya tidak terlihat, tapi pahala berjamaahnya tidak dapat. Maka antara sholat sendirian dan sholat berjamaah untuk orang yang telanjang itu sama saja. Itu dikatakan di dalam kitab Al-Um. Fa in kana mahum muktasun, kalau di antara orang-orang yang sholat tapi nggak punya penutup aurat pada telanjang semua itu, muktasun ada penutup tabir, sekat, kira-kira gitu. Ini orang pada telanjang semua nih. Namanya sholat berjamaah kan ada shop, ini ada shop, kemudian di depan lagi ada imam. Nah kan begitu kan, ada di depan imam, di belakang shop kan begitu kan. Tetapi ini ada penutupnya, ada sekatnya antara makmum dan imam. Kalau begitu, fa in kana mahu muktasun yasluhu lil imami fal afdalu ayusallu jama'atan. Kalau begitu, maka lebih afdal sholat berjamaah dengan syarat ada sekatnya. Ini satu baris semuanya nih, makmum telanjang semua. Kemudian di depan imam yang telanjang, otomatis yang di depan kan melihat auratnya, yang di belakang melihat auratnya imam. Pas begitu sujud, imam yang telanjang kelihatan buritnya tuh. Enak kalau buritnya putih, ini buritnya hitam. Kan akhirnya sholat nengok burit kan itu. Yang seperti yang tidak boleh. Nah, kalau di situ ada sekat, ada penutup yang bisa menutupi imam sehingga imam tidak terlihat oleh makmum, maka lebih afdal seperti itu sholat berjamaah. Di annahum yumkinuhum al jamaah baina fadilatil jama'ati wa fadilatil mauquf bi ay yuqaddimuhu. Karena dengan demikian, kalau ada sekat seperti itu memungkinkan mendapatkan fadilah berjamaah dan juga memungkinkan fadilah mauquf. Artinya memungkinkan bisa mendapatkan sholat berjamaah dan memungkinkan bisa menghalangi aurat dari pandangan orang. Jadi makmum tidak melihat pandangan auratnya imam. Jadi di situ akan memungkinkan dengan adanya sekat itu tadi atau penutup itu tadi. Fa in lam yumkin fihi muktasun, kalau tidak mungkin, tidak ada muktasun, tidak ada penutup untuk nutupi imam dari pandangan makmum, wa aradul jamaah, dan ingin sholat berjamaah, istahabba ayyakifal imam wasatohum, maka dianjurkan, disunahkan imam berdiri di tengah-tengah barisan itu. Jadi imam tidak di depan, tapi satu barisan dengan jamaah imamnya, tapi letaknya di tengah. Kalau memang tidak ada sekat, wa yakunul makmum musaffan wahidan, dan makmumnya hanya satu shaf, jangan dua shaf. Kalau dua shaf nanti yang di belakang lihat murid yang di depannya. Jadi makmumnya cuma satu shaf. Imamnya di tengah-tengah, kemudian makmumnya cuma satu shaf. Hatta la yang duru ba'dahum ila aurati ba'din, sehingga
Kalau satu shop seperti itu, antara satu orang dengan orang lain tidak saling melihat auratnya. Gimana caranya seperti itu? Sholatnya mejem. Jangan melek, sholatnya mejem. Kalau melek melihat aurat orang. Fa in lam yumkin illa sofaini, kalau satu shop tidak mungkin, bisanya dua shop. Sallu wa'adul absari, sholatlah dengan dua shop, tetapi dengan syarat matanya harus dijaga, jangan sampai melihat aurat orang lain. Jadi matanya mejem. Kalau begitu, kalau nggak mejem nggak bisa. Nunduk aja masih nampak itu. Jadi harus mejem. Fa in ijtama'an nisa'u, kalau perempuan pada berkumpul urrotan, telanjang semua. Kalau perempuan-perempuan pada turun, ada nisa. Nisa itu jamak dari imro'ah, bentuk jamak itu nisa itu. Perempuan-perempuan pada telanjang berkumpul ingin berjamaah, istahabba lahunna jamaah, mereka menginginkan berjamaah, li'anna sunnatal mauquf fi haqqihim la yataghayyar bil urhi. Kalau perempuan-perempuan itu pada telanjang, nggak punya penutup aurat, mereka itu menginginkan sholat berjamaah atau disunahkan juga sholat berjamaah. Di anna sunnatal mauquf fi haqqihim la taghayyaru bil urhi, karena sunnah mauquf untuk mereka haknya itu tidak berubah dengan adanya telanjang tadi. Jadi mereka juga sama, ketika perempuan banyak pengen sholat berjamaah nggak punya penutup, maka sunnah mauquf mereka sama, sunnah mauquf mereka seperti laki-laki tadi sama. Artinya lebih baik sholat sendirian. Artinya sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu sama bagi mereka. Sholat sendirian tidak dapat pahala jamaah, sholat berjamaah tidak dapat pahala untuk aurat. Jadi sama keduanya. Fa in ijtama'a jama'atun urratun ma'a insanin kiswatun, kalau ada serombongan orang yang sholat berjamaah itu pada telanjang, kemudian ada seseorang yang mempunyai kain penutup. Jadi ini misalnya ada 10 nih, atau misalnya ada 20 jamaah pada telanjang semua, satu yang punya kain untuk nutupi auratnya waktu sholat. Istahabba ayya'irahum, maka dianjurkan untuk yang punya kain tadi meminjamkan kepada yang tidak punya kain. Misalnya ada orang 20 nih, ada orang 20, satu orang itu punya kain sarung sikok, kain sarung satu. Dia sholat duluan, udah sholat duluan, maka yang 19 itu jangan sholat dulu, yang 19 itu tunggu giliran pakai kain, Nomor 1 pakai kain itu, selesai sholat. Nomor 2 pakai kain itu, selesai sholat. Nomor 3 begitu seterusnya, sehingga mereka sholat semuanya pakai penutup aurat. Fa in lam yaf'al lam yaghsab alaihi. Kalau satu orang tadi tidak mau meminjamkan kainnya kepada orang lain, yang 19 orang tadi, jangan dirampas. Oh ini aku nak sholat nih, langsung dirampasnya, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh merampas pakaiannya satu orang tadi, kainnya satu orang tadi, karena pengen sholat. Kalau dia tidak mau meminjamkan kainnya, li'anna sholatahum tasihhu, karena sholat mereka sah dalam kondisi telanjang itu sah. Karena apa? Memang tidak ada penutup aurat. Jadi nggak boleh merampas, memaksa mengambil kain orang tadi, nggak boleh. Yang seperti itu sholatuhum tasihhu min ghairi sutratin, tanpa ada tutup aurat, sholat mereka sah. Fa in a'ara wahidan, kalau seandainya dipinjamkan cuma satu, bi'ainihi, dengan penutup aurat itu tadi, lazimahu qabuluhu, harus diterima. Misalnya orang tadi baik hati nih, aku ini sudah sholat, sekarang kamu pakailah kain aku ini.
Orang yang disuruh untuk pakai kainnya untuk sholat itu wajib dia menerima kain itu untuk dipakai sholat. Kalau dia tidak mau, fa'in lam yakbal, kalau dia tidak mau menerima kain untuk sholat tadi, wasolah uryanan, lalu sholat dalam keadaan telanjang lagi karena dipinjami tidak mau tadi, batolat sholatnya batal. Dia nggak punya kain, dipinjami kain, tidak mau, sholatnya batal. Sama dengan orang bajunya najis. Kenapa kamu nggak sholat? Pakaianku najis nih, ini pakai pakaianku. Kemudian dia tidak mau pakai pakaian yang bersih tadi itu, dia tetap sholatnya pakai pakaian najis tadi, batal sholatnya. Kenapa? Karena ada pakaian yang bersih, ada pakaian yang tidak najis. Dia malah lebih senang menggunakan pakaian yang najis tadi. Sama dengan ini. Dia nggak punya kain, dipinjami kain, tidak menerima, dia sholat dengan telanjang, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada kain dia tidak mau maka li'annahu taraka satra ma'al qudrati alaihi, karena dia mampu sebetulnya menutup aurat, tetapi tidak mau dia menutup aurat dengan menolak pinjaman kain tersebut. Wa in wahaba lahu lam yalzamhu qabulahu. Kalau kain itu dihibahkan, diberikan, maka tidak boleh menerimanya. Kain sikok-sikoknya cuma itulah. Kemudian diberikan, nih kain ini untuk kamu deh. Aku biarlah telanjang. Yang seperti itu tidak boleh menerima kainnya. Li'anna alaihi fi qabulihi minnatun. Karena dengan menerima kain yang diberikan tadi, minnatun, balas budi. Hutang budi. Orang seperti itu hutang budi, maka hutang budi itu berat nanggungnya, hutang budi itu. Tidak ada seberat kalau berat hutang budi. Tidak ada seberat-berat apapun seberat hutang budi. Hutang budi itu sangat berat ditanggungnya. Maka kalau ada orang yang punya baju satu-satunya, kain satu-satunya diberikan kepada orang lain, maka orang yang menerima itu tadi berarti dia menerima hutang budi. Hutang budi harus dibayar. Wa fi ihtimalil minnati masyaqqatun falam yalzam. Dan hutang budi itu berat. Oleh karena itu tidak perlu diterima, tidak harus diambil pemberiannya tadi, itu satu-satunya itu. Fa in a'ara jama'atahum. Nah, kain satu itu tadi kan diperkirakan jumlahnya jamaah ada berapa? 10. Ada 20. Ada 20 jumlahnya jamaah. Yang satu punya kain, yang 19 nggak punya kain. Kalau satu orang tadi meminjamkan kepada seluruh jamaah itu, shalla fihi wahidan ba'da wahidin. Mana wahidan ba'da wahidin? Satu per satu. Jadi sholatnya satu per satu. Misalnya nih sholat maghrib nih, cuman satu kayaknya, sholatnya satu per satu. Otomatis kalau 20, satu orang sholatnya 5 menit, 10 orang 50 menit, 20 orang berapa? 10 orang 50 menit, 20 orang 100 menit. Waktu maghribnya habis. Gimana yang seperti ini? Nanti penjelasannya. Fa in khafu in shalla wahidan ba'da wahidin ayyafutal waktu. Kalau khawatir sholat satu per satu itu akan kehabisan waktu karena jumlah jamaahnya banyak, minjami kain satu per satu. Kalau khawatir waktunya habis, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan yang tadiruna hatta yusalluna fi saubi. 20 orang tadi yang punya penutup cuman satu, maka yang 19 tadi harus menunggu sehingga mereka sholat satu persatu dengan menggunakan kain. Jadi harus nunggu, cuman satu harus nunggu. Begitu susahnya orang dulu itu nggak punya kain. Sekarang belambun kain. Waqala fi qaumin fi safinatin. Beliau Imam Syafi'i menjelaskan pada satu kaum yang berada di safinah, berada di kapal, walaysa fiha maudhi'un yaqumu fihi. Imam Syafi'i menjelaskan
seumpama satu kaum berada di kapal, kemudian tidak ada tempat untuk berdiri, mau sholat tapi nggak ada tempat untuk berdiri karena sangat sempit. Illa wahidan, tidak ada tempat untuk berdiri kecuali hanya satu orang bisa berdiri di situ. Annahum yusalluna min qu'udin, mereka boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau cuma satu, misalnya ini ada di kapal tempat berdiri cuma satu, selebihnya itu hanya tempat duduk, maka mereka yang nggak dapat tempat berdiri di sholatnya dalam keadaan duduk. Wala yuakhiruna sholat, jangan mengakhirkan sholat supaya nggak kehilangan waktunya tidak habis, maka ya sholatlah dalam keadaan duduk itu. Kalau nunggu nanti bisa berdiri situ, misalnya satu orang sholat berdiri, mulai dari Allahu Akbar, Assalamualaikum, ganti lagi yang lain, kalau orangnya ada 20 atau udah ada 100, otomatis waktunya lewat. Maka supaya tidak lewat waktunya, sholatlah dalam keadaan duduk. Begitu Imam Syafi'i menjelaskan. Famin ashabina man naqala jawab fi kulli wahidin minal mas'alaitaini ilal ukhra wa qala fihi ma qaulaini. Ulama Syafi'iyah yang lain, sahabat-sahabatnya Imam Syirazi, itu mengatakan dalam hal masalah ini ada dua pendapat. Wa minhum man hamalah ala zahir, ada yang membawanya, ada yang mengartikan kondisi seperti ini secara lahiriah saja. Wahuma faqala fi sutrati, diantaranya menutup aurat yang tadiruna, menutup aurat itu menunggu giliran. Tadi kan sholat satu persatu, menunggu giliran. Wa in khaful fawat, kalau mereka khawatir waktunya lewat. Wala yang tadiruna, tidak menunggu. Fil qiyami, seperti yang dianu tadi, seperti yang di kapal tadi, tidak menunggu. Fil qiyami, sholat tidak menunggu berdiri. Di anal qiyama yaskutu ma'al qudrati, karena berdiri itu syarat sholat kan harus berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Maka syarat sholat dengan berdiri tadi gugur syaratnya itu. Kenapa? Karena tidak mampu untuk berdiri, karena nggak bisa untuk berdiri. Maka dikatakan ini yaskutu ma'al qudrati fi halin nafilati, wasatru la yaskutu ma'al qudrati bi halin. Kalau hanya berdiri itu bisa gugur dengan adanya tidak mampu berdiri, karena tadi di kapal tidak bisa berdiri. Dan ini berdirinya ini pada kondisi sunnah berdirinya ini. Jadi bukan termasuk rukun fi halin nafilah, dalam kondisi nafilah sunnah. Wasutratu la yasqutu mal qudrah bi halin, sementara menutup aurat tidak gugur, artinya harus bisa menutup aurat, karena memang bisa menutup aurat gitu kan, dengan dipinjami satu persatu itu tadi. Wali annal qiyama yatrukuhu ila badlin, wali annal qiyama yatrukuhu ila badlin wa huwal qu'ud, karena berdiri dari sholat tadi ada gantinya. Apa gantinya? Duduk. Nggak bisa sholat berdiri, ganti berdiri, duduk. Wasatru yatrukuhu ila ghairi badlin, sementara nutup aurat nggak ada gantinya. Kalau nggak ada kain ya memang nggak bisa niat nutup aurat. Kalau nggak bisa berdiri, alternatif lain duduk. Kalau nggak ada aurat, nggak ada kain untuk nutup aurat, apa alternatifnya? Tidak ada. Makanya nutup aurat itu wajib. Jadi kalau seandainya waktunya habis, waktunya khawatir habis, ya sudah, sholat di luar waktu itu dianggap masuk pada waktu maghrib itu tadi. Misalnya maghrib nih, sholat maghrib gantian orang 20 sholatnya, satu orang 5 menit, satu orang 5 menit, terakhir sudah masuk sholat isya, maka sholatnya orang yang sholat isya tadi itu dianggap masih masuk sholat maghrib. Barangkali itu saja dulu, kita teruskan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.